Jatuh cinta sama wanita itu hal yang biasa. Wanita jatuh cinta sama laki-laki itu hal yang biasa. Hanya saja yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara menyikapinya setelahnya, tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Berjumpa lagi di acara kita seperti biasa, podcast pandemi. Panduan muda-mudi. Oke, apa kabarnya Ustadz hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Seperti biasa kita kedatangan Ustadz kita ya, Ustadz Roni Nurrismansyah. Di sebelumnya kita udah ngebahas tentang modal jatuh cinta. Modal pernikahan, sorry. Modal pernikahan. Di kali ini tentang jatuh cinta nih Ustadz. Jatuh cinta ini beberapa kalangan anak muda-mudi nih kayak dilema gitu kan. Dilema dalam artian jatuh cinta ini boleh nggak sih itu Ustadz? Ya. Boleh nggak jatuh cinta ini ya? Kan bilang sebelumnya kita bahas nih jatuh cinta tuh gratis katanya. Ya, tapi nikahnya butuh modal. Nah itu ya kan jatuh cinta kan gratis tapi nikahnya butuh modal. Nah di kali ini kita akan bahas tentang jatuh cinta nih Ustaz. Ya. Apa hukumnya gitu Ustaz? Iya Ustaz. Jatuh cinta ya. Iya. Masya Allah. Silakan Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Jatuh cinta. Falling in love. Ya. Apa hukumnya dalam Islam? Ya, dalam Islam itu jatuh cinta itu sesuatu yang manusiawi, yang udah jadi tabiat manusia, wajar. Jadi nggak bisa dihukumin boleh atau tidak. Wajar. Iya, karena tidak ada seorang pun yang menolak jatuh cinta, karena itu bukan pilihan. Kita bisa nih milih mau mie ayam atau bakso, ya. Kita bisa nih milih mau jogging atau sepeda. Ya, kita bisa milih antara beberapa hal, tapi kalau untuk ketika cinta itu datang, kita nggak bisa milih untuk jatuh cinta atau tidak. Kadang datang begitu saja. Jadi yang dihukumin itu adalah sikap setelahnya, ya. Oke. Karena kalau cinta itu memang sudah fitrah manusia. Kata Allah dalam surat Ali Imran, "Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa." Ya, manusia itu udah diberikan kecondongan, ya, ketertarikan untuk mencintai wanita. Jadi ya tabiat manusiawi jatuh cinta. Jadi nggak salah. Iya. Ya sama lawan jenis pasti ya. Kalau sama jenis Nah itu Nggak boleh. nggak boleh itu. melawan fitrah berarti Ustaz. Iya. Melawan fitrah. Jadi laki-laki jatuh cinta sama wanita itu hal yang biasa. Wanita jatuh cinta sama laki-laki itu hal yang biasa. Hanya saja yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara menyikapinya setelahnya, tindakan. Kalau perasaan kan nggak bisa dihukumin. Sekarang tindakan, bagaimana orang yang mengelola cinta tersebut. Apakah menjadi tindakan berupa follow dia, kemudian direct message, Assalamualaikum ukhti, Ikhwan bakwan ini Ustaz. nomor WhatsApp, kemudian chattingan tiap malam, jangan lupa sholat malam, jangan lupa besok kajian online, podcast pandemi, ya. Ujung-ujungnya ketemuan tuh ya disebabkan tindakan. Ya, jadi yang dihukum itu bukan jatuh cintanya, tapi tindakan setelahnya. Itu Ustaz ya. Dan kalau dipilih antara jatuh cinta atau enggak, ya lebih baik kita enggak usah jatuh cinta. Kalau bisa milih tapi Ustaz. Iya, kalau bisa milih. Jangan nih, lebih baik jangan jatuh cinta. Iya. Kenapa itu Ustaz? Kan jatuh cinta itu kan indah Ustaz. Masya Allah, pengalaman. Berbunga-bunga Iya, bawaan gitu. Dunia serasa milik berdua. Iya, makanan gak enak tuh jadi enak Ustaz. Masya Allah. Padahal banyak utang. Iya, gara-gara jatuh cinta. Ya. Iya. Mau makan iya kayak bener-bener ya berdua gitu. Kalau lagi sepedaan tuh ya, muka oplet, muka bus itu kayak muka dia semua. Masya Allah. Yang ada kalau di truk-truk itu ya, truk-truk truk itu nganggap itu mukanya dia gitu. Seniman Iya. truk yang belakang itu gitu. Berjuta rasanya ya jatuh cinta. Iya sih memang jatuh cinta itu indah ya. Namanya cinta itu memang sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak yang gagal di dalam mengelola cinta. Wow. Karena cinta itu kan soal hati. Iya. Hati kan kita bahas tuh mudah bolak-balik. Iya, Dan ini banyak yang failed di sini, banyak yang gagal. Ya karena ngelola hati itu susah, berat. Orang yang gagal mengelola cintanya tadi yang udah jatuh bisa mabuk asmara, penyakit isyak dalam Islam namanya. Isyak. Itu mabuk asmara, kasmaran, yang bikin orang itu jadi katanya cinta jadi gila, cinta buta, itu gara-gara nggak bisa mengelola cinta tadi. Ada ucapan hubuka syai' yusim ya yu'mi wa yusim, cintamu terhadap sesuatu itu menjadikanmu ya telinganya menjadi tuli dan mata menjadi buta.
Jadi semuanya benar-benar kayak dibutain gitu aja. Ustaz. Iya. Jadi Ini cuma fokus ke cinta aja gitu. cinta aja. Jadi bucin bener ya. Gara-gara nggak bisa ngelola cinta tadi. Benar-benar bucin ya jadinya. Iya. Kayak Zulaikha tuh gara-gara nggak bisa ngelola cintanya dia goda Nabi Yusuf padahal dia udah punya suami. Ya. Jadi intinya bahaya kalau udah jatuh cinta tapi kita nggak bisa kelola itu susah. Jadi kalau disuruh pilih lebih baik kita nggak usah jatuh cinta ya. Kalau bisa, Kalau bisa memilih. Tapi kenyataannya ini ada kalimat begini, Ustaz. Tapi gimana ya, atau Iya. gimana ya? Rasain, emangnya gue yang mau rasa ini gitu. Iya bukan, itu kan tiba-tiba aja gitu loh. Benar sih tiba-tiba aja. Tapi kan ada faktor-faktor yang bisa bikin orang itu jatuh cinta. Dan kita itu harus preventif. Dari sekarang harus dicegah karena ada ungkapan pepatah Arab al-wiqayah khairun minal ilaj, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, itu dia, kalau kena penyakit kan susah sembuh takutnya ya. Jadi kita ya berusaha agar kita itu nggak kena penyakit tersebut, virus merah jambu tadi kata orang-orang kan. Jadi intinya kita harus berusaha mencegah ya, menjaga diri. Kalau belum siap jangan dulu jatuh cinta. Karena tadi kita susah ngatur hati ini kan. Iya. Mungkin itu yang kita pengen denger, Jim. Gimana cara mencegahnya itu? Nah itu mencegah biar nggak jatuh cinta. Mencegah biar nggak jatuh cinta. Ini sebelum terjadi ya. Sebelum terjadi. Iya. Kan tadi Ustaz bilang kita harus preventif kan dengan ini. Ya bagus sekali itu ya tentang masalah gimana biar kita nih muda-mudi terutama yang takutnya nggak siap untuk dengan virus merah jambu tadi ngelola hatinya biar nggak jatuh cinta. Aduh. Yang pertama sakit hati gitu atau enggak? Kangen. Iya. Misalnya gitu kan? Iya, misalnya gitu, Ustaz. Yang pertama adalah menjaga pandangan. Oh. Kenapa? Karena ada ungkapan kita, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Jadi kayak Patkai gimana, Jim? Yang mana tuh? Enggak tahu. Patkai, aduh, beda era berarti. Dari dulu beginilah cinta. Deritanya tiada akhir. Jadi intinya pandangan. Pandangan Ustaz ya. Iya, karena itulah ya kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Udah pernah kita bahas sebelumnya. Iya. Ya, karena itu ada ucapan falling in love ya at first sight. Wow. Cinta pada pandangan pertama. Karena emang pandangan sumber cinta itu. Jadi kalau ada orang yang mudah jatuh cinta, coba introspeksi. Mungkin dia umbar pandangan. Lihat sana, lihat sini. Jadi mudah jatuh cinta. Jadi biar kita nggak sampai jatuh cinta, jaga pandangan. Ya, jangan umbar pandangan. Ya, baik offline maupun online. Ini penting. Jangan jelalatan, Ustaz. Jangan jelalatan. Kalau di Instagram itu explore, Ustaz. Wah, itu bahaya banget itu. Explore itu pintu zina. Ngeri. Zina mata ya. Pintu zina mata masa kini, Ustaz. Explore. Gatel, Ustaz. Jadi cari-cari yang bagus-bagus saja biar explore-nya juga bagus-bagus. Iya, benar. Ustaz, gimana nih jika pandangan pertama ini tak sengaja terlihat nih, Ustaz? Iya, dengan dalih itu tuh takdir, men. Gitu. Cuman sekali lihat nih Ustaz gini kan melotot gitu ya enggak? Iya. Jadi dalam Islam itu sebenarnya ya pandangan pertama itu enggak masalah. Oh. Ya enggak sengaja kelihat lagi jalan ya kelihat ada si fulana ya. Karena ini pernah ditanyakan juga oleh sahabat kepada Nabi SAW tentang namanya nazarul fujaah, pandangan tiba-tiba. Pandangan pertama, ya nggak sengaja, ya bukan nyari-nyari nggak. Ya dia lagi jalan, ya lagi keluar kajian mau naik motor, kelihatan gitu, ya. Kata si sahabat tadi, fa amaroni an asrifa basori. Aku diperintahkan untuk mengalihkan pandangan. Jadi kalau misalnya si Jimmy nggak sengaja lihat dai, langsung alihkan pandangan. Kata Nabi pernah bilang pada Ali bin Abi Thalib dalam sebuah hadis, ya Ali la tutbi'in nadratan nadrah. Jangan ikutkan pandangan dengan pandangan. Udah ngeliat sekali, lihat lagi jangan. Kenapa? Karena kata Nabi lakal ula wa laisat lakal akhirah. Yang pertama itu halal. Ya, maksudnya yang pertama itu boleh lah. Ya, jangan bilang bonus ya. Yang pertama itu boleh, tapi yang kedua nggak boleh lagi gitu. Jadi yang pandangan yang tiba-tiba tadi dalam Islam nggak tercela. Ya, itu karena bukan pilihan kita. Kita nggak milih kayak jatuh cinta tadi loh. Ya, jadi itu tiba-tiba saja. Tiba-tiba tuh boleh berarti Ustaz. Iya, boleh. Kalau udah ngedip gini Ustaz,
Melotot terus gitu. Habis itu dia nongkrongnya di pintu Ahwat, Ustaz. Oh, ya, berarti sudah sengaja itu. Enggak boleh, Ustaz. Enggak boleh, Ustaz. Ya. Berarti Ustaz di pandangan pertama tadi itu boleh kan Ustaz ya? Kalau kedua itu udah nggak boleh katanya tadi. Nah, terus kalau kita cuman melototin aja gitu Ustaz, nggak gerak-gerak gitu, itu boleh nggak Ustaz hukum? Iya, biar mumpung lihat gitu, biar boleh terus pelototin terus. Iya gitu Ustaz. Iya. Iya, yang jelas nggak boleh tetap gitu. Tetap nggak boleh Ustaz. Kenapa? Karena yang pertama ya, Nabi tadi kan perintahkan untuk malingkan pandangan. Jadi pernah tuh seorang sahabat namanya Fadl, masih muda, dia bonceng Nabi ketika haji. Ya di haji itu kan wanita nggak boleh pakai cadar, jadi kelihatan kan ya. Nah jadi saling ngelihat antara Fadl sama akhwat ini di jalan. Ya, Fadl. Sedangkan terus Nabi dari belakangnya diginiin. Ya, jadi intinya apa? Palingkan pandangan. Kemudian yang kedua ada kaedah yang mengatakan istimror, artinya itu adalah tikror. Terus menerus itu seperti ngulang. Jadi kalau dia ngelototin terus menerus, sebenarnya dia sedang ngulang-ngulang, ya. Jadi soal yang kedua, yang ketiga, jadi sekali terus menerus itu seperti pandangan yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi langsung palingkan. Jadi kalau misalnya melotot kayak gini, Ustaz, padahal muka tuh mau kayak gini kan, tapi nggak bisa gitu ya. Jadi kayak keras gitu aja, mau ngelototin satu sekali biar aji mumpung gitu kan. Jadi nggak boleh kayak gitu. Malah kita pernah dengar katanya segera temui istrimu, Ustaz. Oh iya, yang jadi masalah mudah-mudahan dia nggak punya istri, kemana Ustaz larinya? Karena itu jaga pandangan tadi penting. Tapi alhamdulillah ya di pandemi seperti ini ya perempuan-perempuan mudi-mudi pada pakai masker gitu. Oh iya, benar. Mudahin kita para muda-muda ini menundukkan pandangan. Alhamdulillah ini hikmah pandemi ini. Iya, tapi sebagian juga Ustadz itu malah tambah penasaran. Mau tambah penasaran. Iya loh. Betul. Iya. Betul. Kok langsung ngomong betul itu ya? Iya, mentang-mentang ditutup kan tambah jadi tuh khayalannya Ustadz. Karena tadi hati kemana-mana. Iya, intinya emang dijaga pandangan tadi. Ini itu dulu ya. Pertama. Itu dulu Ustadz ya dijaga ya. Ini yang pertama ya. Oke, cara selanjutnya Ustadz. Yang kedua, jaga pergaulan, interaksi. Ya, mungkin dia udah jaga pandangan, tapi karena mungkin di sekolah, kampus, kantor atau tempat yang lain dia sering interaksi sama perempuan, akhirnya tumbuhlah yang namanya cinta. Ya, intensitas jumpa itu bisa menumbuhkan rasa. Oh iya, sorry. Ada istilah kan cinlok tuh, cinta lokasi. Karena sering ketemu di lokasi, jadinya tumbuh cinta. Kadang juga cinta kelapo, Ustaz. Apa itu? Cinta dia udah papo. Nah, intinya ada yang nikah itu kan karena teman kampus ya, kemudian teman kantor. Intinya karena sering ketemu itu jadi tumbuh. Iya. Ada ucapan orang Jawa tuh, witing tresno jalaran soko kulino. Wow. Artinya adalah cinta itu bisa tumbuh seiring dengan perjumpaan yang sering gitu. Iya, sering-sering ketemu. Sering-sering ketemu. Jadi intinya kita dimanapun berada, biar nggak jatuh cinta, jaga pergaulan. Jangan sering-sering. Iya, jangan sering-sering ketemu. Kalau kita misalnya mahasiswa nih, nggak usah interaksi sama mahasiswi. Kalau kita di kantornya masih ada perempuan laki-laki, kita nggak usah temenan sama perempuan. Itu jaga interaksi. Jaga ini. Termasuk juga ya offline, online juga. Ya, jadi termasuk juga ya interaksi online juga kita batasi. Biar apa? Biar nggak jatuh cinta. Kayak DM segala macam itu, chat dan seterusnya. Masih ada teman yang sejenis ya, jangan kalau jenis. Iya, minjem catatan. Iya, karena ada laki-laki banyak. Iya, jadi kadang nggak rapi, Ustaz. Catatannya nggak rapi kadang. Iya, lebih baik itu daripada hati kita yang nggak rapi nanti. Masya Allah itu benar. Iya, berantakan nanti. Ancamannya ya pasti. Termasuk juga intensitas yang sifatnya negatif. Ya, jadi istilahnya interaksi yang sifatnya negatif. Contohnya benci. Benci. Iya, ini hati-hati nih. Jadi dia interaksinya karena benci, karena nggak suka. Saya nggak suka sama dia. Karena benci lama-lama jadi benar-benar cinta. Benar-benar cinta. Ini ada dalam hadis loh. Kata Nabi dalam hadis Tirmizi, abagid bagidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Bencilah orang yang kamu benci itu sewajarnya saja. Karena bisa jadi suatu hari, esok lusa, jadi orang yang kamu cinta, ya. Jadi benci jadi cinta. Iya, kalau udah sering ngegibahin nanti malu saja. Iya, akhirnya apa? Akhirnya kayak FTP, ya, berantem nikah gitu. Berantem nikah. Intinya intensitas interaksinya dikurangi, baik itu positif maupun negatif, baik suka ataupun benci. Suka jangan terlalu berlebihan, benci pun jangan terlalu berlebihan. Iya, nanti jatuh
cinta. Nanti jatuh. Biasa bae jadi dai. Iya, sekedarnya aja. Iya, sekedarnya saja. Karena membenci itu sebenarnya memberikan porsi hati yang lebih besar. Iya, jadi sebenarnya cinta dan benci itu sama sebenarnya, punya porsi yang tinggi di hati, cuma satunya positif, satunya negatif. Oh betul Ustaz. Iya. Kadang kita tuh suka sama seseorang tanpa alasan. Kadang kita juga benci sama orang tanpa alasan juga Ustaz. Iya, Karena nggak pakai ini kan. Berarti semua di hati. Perasaan. Semua di hati, perasaan Iya, gitu. jadi jaga interaksi ini penting. Bahaya kalau sampai jatuh cinta di belum waktunya nih. Iya. Terus Ustaz, ada lagi yang selanjutnya kah? Iya, yang ada lagi. Ada orang yang udah jaga pandangan, jaga interaksi, tapi dia gak nyibukin hati dan juga diri. Jadi ini yang ketiga, sibukkan diri plus sibukkan hati. Jangan cuma diri yang sibuk tapi hatinya kosong, mudah cinta masuk. Oh Ya, karena cinta itu mencari hati-hati yang hampa. Ya. Gimana itu hati-hati yang hampa ya bengong. Iya, yang bengong, yang jarang ingat Allah Subhanahu Kalau wa di kajian tuh taala. gini-gini dong Ustaz. Nggak nyatet, nggak di nyatet. ujung gini-gini dong. Ngelamun gitu. Kalau enggak duduk di depan WC gitu. Enggak. Wow. udah penuh banget berarti itu Iya. masjid ya kalau udah. Atau nggak jadi ini juru parkir ahwat kan? Hah? Jadi itu udah menyalahin kaedah-kaedah semua itu. Bahaya Ustaz. Udah nggak jaga pandangan, nggak jaga interaksi kalau Dicari-cari lagi Ustaz. Iya, Kita intinya butuh solusi sibukkan ketiga diri. Ustaz. Iya, intinya sibukkan diri. Misalnya dia mahasiswa tuh kejar ya bagaimana prestasi. Kalau ngantor fokus kepada ini. Karena kalau kita udah sibuk hati kita, sibuk diri kita nggak akan mikirin hal-hal semacam cinta, semacam rasa. Kita udah punya fokus yang lebih terbaik tinggi. Ustaz. Fokus Iya. kemana Ustaz? Intinya fokusnya tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Masya Allah. hati itu jangan sampai kosong. Jadi ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam surat Al-A'raf dikatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Jadi sibukkan hati kita itu untuk selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita udah sibuk mengingat Allah pencipta, kita nggak lagi sibuk mengingat makhluk. Insya Allah nggak ada tempat tuh. Nggak ada lagi tempat untuk makhluk. Masya Allah, ini level yang luar biasa. Mungkin ada tapi di pikiran doang. Iya. Kita nggak sampai. Dia mungkin jatuh cinta sama makhluk, tapi cintanya sama Allah lebih di atas segala cinta. Wah itu dia. Iya, ini kalau orang sudah bisa menyibukkan hati dan diri tadi. Harus Iya. Ini kita harus kulik lagi nih gimana sampai di level itu Mas. Iya. harus tetap banyak belajar. Nah, jangan-jangan ini yang sebenarnya cinta sejati Ustaz ya. Itu cinta sejati. Ini yang harus kita bahas ya. Jadi jangan sampai teman-teman muda-mudi itu yang mudah jatuh cinta. Jadi awas ya, jatuh cinta. Karena kalau orang udah jatuh cinta tadi bisa mabuk cinta, bisa kasmaran, nggak bisa dinasehati, udah dia tuli telinganya, buta matanya. Ya, jadi di antara ya hal yang harus diperhatikan muda-mudi adalah ngelola hati, jangan sampai dia jatuh cinta sebelum tiba waktunya. Kalau udah waktunya ya bismillah ya, gitu. Ini yang harus dipahami bersama. Kalau udah jatuh cinta segerakan. Iya. Segerakan Apa itu Jimmy? Segerakan menikah. Ya. Amin. Iya, buka puasa cinta. Iya, itu dengan menikah. Iya betul. Iya, sekarang kita berpuasa. Bukan kita sih Jimmy ya. Ya, nanti didengar Ustaz. Ya. Ditanya-tanya. Oke. Terima kasih Ustaz ya untuk masukannya tentang awas jatuh cinta. Ini kan ini benar-benar topik yang luar biasa ya. Ini warning. Iya. Warning untuk kita. Warning, iya, untuk muda-mudi ya. Jangan muda-mudi yang di rumah yang mau punya mendengarkan dimanapun Anda berada. Hati-hati virus merah jambu. Iya. Iya. Itu dan tidak ada pilihan selain kita mencintai Allah dulu ya Ustaz ya. Betul. Agar Allah menjaga kita dari yang tadi. Insyaallah. Izin tutup Ustaz? Iya, silakan. Mari kita akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.